kita di sesi AJS setiap hari Selasa di jam 10 ya. Terima kasih ya atas kedatangannya teman-teman yang masih setia tiap Selasa di AJS. Kita bareng-bareng belajar ya. Tante juga masih belajar ini. Nah, kali ini sebelum kita mulai kita berdoa yuk supaya kegiatan Zoom kita dilancarkan dan dimudahkan. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Terima kasih. Ya, kemarin 2 minggu yang lalu, bukan 2 minggu yang lalu ya, udah 2 minggu sebelumnya sudah kalian semua ikut kan ya materi art jam art history. Ada yang tahu yang pertama apa materinya? Ada yang bisa bantu tante? Ingat-ingat materi yang pertama tentang basic art history. History artnya di bagian mana ya? Siapa yang jawab barusan? Mareta. Mareta ya, betul. Mesir ya, Egypt ya. Bikin apa ya kemarin pas waktu di bagian Mesir? Ada yang masih ingat? Air. Bikin apa? Yang bagian ancient Egypt? Pokoknya ada piramid Giza, ada monumen-monumen yang di Egypt itu. Ya betul. Terus tugasnya apa ya yang di Egypt itu? Bikin apa? Bikin rumah pakai clay. Bikin bukan tulisan ya? Bukan tulisan ini ya? Tulisan Mesir ya? Enggak. Enggak. Aku ikutnya emang disuruh bikin diorama pakai clay untuk Play-Doh gitu. Oh, oke. Itu yang Mesir. Iya. Kalau yang selanjutnya apa ya? Setelah Mesir, art history selanjutnya apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu? Jembatan air. Ya. Bikinnya jembatan air ya. Itu apa coba? Nah, kan dibawa sebentar. Maaf sebentar, ada ini. Tadi ditanya dulu sama ada yang orang bertanya. Ya, setelah itu viadak itu apa? Viadak ya. Itu sejarah tentang, ada yang tahu? Sejarah tentang apa? Mesir pertama. Yang kedua adalah? Dan Roma. Roma, ya. Setelah itu Roma. Nah, oke. Sekarang setelah peradaban setelah Mesir, sebenarnya sebelum Mesir itu ada Mesopotamia, itu peradaban yang paling tua. Tapi kemarin andilnya yaitu dimulai dengan peradaban Mesir ya, peradaban Mesir atau basic art history tentang daerah Mesir. Yang kedua dilanjutkan dengan wilayah Yunani dan Romawi. Basic artnya. Nah sekarang kali ini Tante Memoy mau membawakan tentang basic art history di Bizantium. Siapa yang tahu tentang Bizantium? Ada yang tahu Bizantium? Aku belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Oke, kita mulai ya materinya ya. Kita mulai. Ya. Ya. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat? Sudah. Share screen-nya? Oke. Nah, kita
akan memulai tentang basic art history, medieval, and Byzantine art. Ini ceritanya antara tahun 500 Masehi sampai dengan 1500 Masehi. Ada yang tahu nggak CE ini apa? Kalau bahasa Indonesianya Masehi. Kalau CE ada yang tahu? Istilah lain daripada Masehi yaitu Common Era. Ya, selanjutnya. Nah, kalau tadi ceritanya kan kalian sudah tahu tentang wilayahnya, wilayah siapa? Wilayah Mesir, udah ada gambaran ya, wilayah Mesir seperti apa. Terus kemudian Romawi itu ada di Italia, peradabannya ada di Italia. Kemudian Yunani juga ada di negara Yunani, yang ibu kotanya dulu Athena ya. Nah, sekarang kita akan beralih menjelajah kepada wilayah kekuasaannya Bizantium. Bizantium itu termasuk kekaisaran yang cukup besar. Dia kekaisaran ini berkuasa hampir 1000 tahun ya, berjaya ya, mulai dari 500 Masehi sampai 1500-an. Nah, wilayah Jadi panjang kekuasaannya banget ini, dong umurnya. iya, jadi mereka berkuasanya turun-temurun. Dari raja pertama, kedua, ketiga, mereka tetap bertahan. Namun, walaupun panjang umurnya, usianya, tapi wilayah kekuasaannya awalnya sedikit, besar, kemudian sedikit lagi deh, semakin kecil lagi. Nah, kita coba lihat ya, Tante Memoy liatin yang Byzantine Empire. Ketika tahun 550 Masehi, kekuasaannya itu meliputi ini ya, yang diwarnai warna orange. Itu kan besar ya. Dimulai dari Cordoba, Spanyol, termasuk dia, Italia juga, terus ada Balkan juga, ada terus termasuk Egypt, Kairo. Egypt juga akhirnya masuk pada ke wilayah kekuasaannya Bizantium. Kemudian Athena juga ya. Semua yang orange ini yang termasuk warna hijau dan ungu itu awalnya termasuk ke Byzantine Empire. Nah, kemudian ketika pertengahan abad 1000, ketika pertengahan abad tahun 1000 Masehi, ya banyak pemberontakan dari mana-mana ya. Jadi kekaisaran atau kekuasaan Bizantium ini berkurang karena semakin banyak yang memberontak. Ada banyak serangan dari luar. Akhirnya ketika tahun 1020 mereka wilayahnya hanya yang warna hijau aja tuh. Semakin sedikit ya. Di abad pertengahan ini disebut abad pertengahan medieval ini singkatan dari Middle of dari bahasa Latin ya, artinya middle itu pertengahan ya, abad pertengahan. Jadi perkembangan art ini di abad pertengahan Masehi. Kalau sebelumnya adalah sebelumnya itu ancient ya, abad sebelum pertengahan. Setelah itu akan ada abad modern. Setelah 1500 berarti 500 tahun kemudian adalah sudah masuk abad modern. Nah, lihat ya. Jadi di sini kekuasaan Bizantium itu sangat besar awalnya, kemudian semakin lama semakin menyusut karena ada pemberontakan dan banyak kerajaan-kerajaan yang memisahkan diri. Dan terakhir kekuasaannya Bizantium itu di tahun 1300 Masehi, dia sudah semakin sedikit. Udah semakin sedikit ininya wilayah kekuasaannya yang warna ungu. Di yang warna ungu ya. Warna ungu, di warna ungu ini dia adalah ibu kotanya dulu Bizantium, tapi berubah nama menjadi Konstantinopel. Ada yang tahu nggak Konstantinopel itu di daerah mana? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalian tahu Turki? Negara Turki?
Tahu. Jadi dulu sekarang terakhirnya kekuasaan Bizantium itu terakhir adalah di negara Turki dengan ibu kotanya Konstantinopel. Ya. Jadi disitulah yang terakhir kekuasaannya si Bizantium. Ya. Ini ya udah ke gambar ya. Ini wilayahnya adalah meliputi Eropa, meliputi Asia juga, meliputi Afrika juga. Kekuasaan Bizantium itu yang paling besar. Nah, ini dia. Ini adalah kota Konstantinopel di zaman abad pertengahan. Dan salah satunya seperti ini ya. Mereka seni dan arsitekturnya sudah semakin berkembang pesat. Walaupun awal-awalnya arsitektur ini tetap berkiblat ke arsitektur Romawi. Ya. Ada gambaran ya, inilah kota Konstantinopel, yaitu ibu kota kerajaan Bizantium, Romawi. Nah, apa saja sih di abad pertengahan ini hasil-hasil karya seni yang berhasil dikembangkan ketika berada di Kekaisaran Romawi. Jadi di sini di abad pertengahan ini banyak sekali Oke. Sebentar ya. Ada gangguan suara dulu. Ya. Di abad pertengahan ini, karya seni dan bangunan itu sangat berkembang pesat karena banyak pengaruhnya dari berbagai unsur ya. Ada pengaruh dari Romawinya, ada pengaruh dari Yunaninya, terus ada juga pengaruhnya peradaban Islam, peradaban dari Asia juga bercampur di abad pertengahan ini. Jadi semakin maju ya. Jadi abad pertengahan ini, basic art history di medieval Byzantium ini adalah abad ketika dimulainya juga sebagai permulaan dari seni modern. Setelah medieval ini nanti akan masuk ke masa-masa seni modern. Nah, salah satu hasil karyanya yaitu pertama ada mozaik. Nah, mozaiknya udah rapi ya. Ini masih ngambil dari Yunani juga sama Romawi juga. Tapi detailnya ini lebih detail banget. Kalian lihat kan ininya kayak gimana ya? Coba dilihatin. Ini adalah gambaran tentang permaisuri Theodora. Permaisurinya yang menguasai Romawi. Bizantium, rajanya Bizantium. Yang kiri tuh kan, Kak, karena yang kiri. Oh ya, yang kiri. Yang kiri ini mozaiknya permaisurinya Raja Bizantium. Namanya Ratu Theodora. Ini ada di Italia ya. Ditemukannya. Coba, menurut kalian unsurnya ada apa aja ya? Elemen-elemen seninya apa aja? Coba. ada dot. Banyak Yes, banyak. ada dot. Terus apa lagi? Ada shapes itu kan di samping-samping kayak kotak-kotak. Ya, ada shape juga, ada kotak. Terus apa lagi? Prinsipalnya mana? Ada prinsipalnya nggak? Prinsipal artnya? Kayak pattern atau harmoni atau tekstur kayak gitu? Ada pattern. Ada nggak? Ada patternnya nggak? Patternnya itu ya di samping-samping. Ya betul. Patternnya kelihatan ya, ada di samping kanan, samping kiri ya. Bergantian. Ya. Jadi ini karya seni salah satunya mozaik. Mozaiknya sangat berkembang pesat. Nah, yang kedua, sebelahnya ini adalah karya seni, salah satunya karya seni tentang Maria dan anaknya di sini. Icon Byzantine, Icon of Mary. Ini ya, Maryam ya. Nah, di sini juga terlihat kan. Jadi mereka masih sama mengambil
seni dari Romawi yang menggambarkan manusia-manusia ya, pribadi-pribadi manusia. Karena mereka kan di Romawi itu yang berkembang agamanya apa ya? Ada yang tahu agama apa yang berkembang pesat di kerajaan Romawi? Kristen bukan? Bukan. Ada yang tahu? Pas waktu masa di Romawi itu akan berkembang agama Kristen dan Kristen ini berkembang dengan pesat. Jadi salah satu cirinya yang agak menggambarkan apa ya, tokoh-tokoh dalam agama Kristen. Nah, salah satunya ini adalah Mary and Child ya, di sini terlihat. Terus ada juga ukiran ya. Nah, ukiran juga sama, masih mengadaptasi dari seninya Romawi. Dan masih kental dengan agamanya. Di sini kan banyak kegiatan agama ya, yang diukir di atas batu, dan ada yang diukir di atas ada yang timbulnya ini timbulnya masih sedikit. Yang paling kiri itu cetaknya cetak tidak terlalu dalam ya. Kalau yang sebelah kanan itu lebih sampai 3 dimensi, mendekati 3 dimensi patung-patung seni pahatnya. Nah, ada juga seni di peradaban di abad pertengahan itu ada Roman catacombs. Ada yang tahu apa ini? Coba diperhatikan. Kesannya gimana yang kalian rasakan memperhatikan ini, Roman catacombs ini? Kayak pemakaman yang sepi. Ya, sepi. Terus apa lagi? Coba perhatikan detailnya. Apa ya yang disusun di situ? Kayak ada patternnya. Patternnya tuh di apa tuh? Yang di Heeh. kanan bawah tuh kayak disusunnya rapi. Itu terbuat dari apa ya? Tengkorak. Iya. Iya benar, itu dari tengkorak manusia ternyata. Tante juga pas awal-awal ya ampun serem banget sih sampai segininya, disusunnya dari tumpukan tulang-tulang belulang manusia loh. Ya. Ini tapi menjadikan salah satu karya seni di abad pertengahan itu. Coba kalian perhatikan, yang di sebelah kirinya ini pilar-pilarnya dari basic art apa coba? Dari Yunani, mengadaptasi dari Yunani atau Romawi? Coba lihat, perhatikan pilar-pilar di sebelah gambar kiri. Itu kayak tempat persembahan gitu ya, yang mejanya warna merah itu. Nah, pilar-pilarnya masih sama dengan diadaptasi dari Yunani ya. Kalian masih ingat nggak yang di Yunani? Bangunan-bangunan yang terdiri dari pilar-pilar, kayak yang dari Bukit-Bukit Olympus. Dengan berbagai macam pola-pola pilar. Masih ingat tidak? Nah, di peradaban pertengahan ini, mereka tetap menggunakan pilar-pilar, tapi mungkin lebih kompleks ya. Di sini ada ciri khasnya yaitu melengkung, kayak mimbar di belakang itu, tapi melengkung atasnya. Jadi namanya Roman catacombs. Nah, lihat yang bawahnya juga. Kalian apa sih yang kalian rasakan? Serem nggak sih? Serem nggak? Iya, ini adalah salah satu karya seni di abad pertengahan. Tulang belulang manusia tetap dipajang. Nah, yang kanan bawah, kalian tahu apa? Itu bangunan apa? Ada yang tahu bangunan apa? Ada yang tahu nggak bangunan di sebelah kanan bawah apa? Yang tempat bertarungnya. Oh, itu yang di Roma bukan sih? Apa? Aku lupa namanya. Yang suka ada di film-film, saling berkelahi. Ada yang tahu nggak? Colosseum. Iya. Ya, betul. Ini dulu zamannya Kekaisaran Romawi adalah ada Colosseum di mana mereka saling mengadu para gladiator. Nah, ternyata di bawah-bawah
Kolosium ini ternyata banyak kuburan apa gladiator yang meninggal. Ya di bawahnya banyak ini tulang belulang juga. Dan itu menjadikan salah satu karya seni mereka juga bahwa ternyata tulang belulang juga masih bisa dipajang. Gitu. Serem ya. Aku sih serem ya lihat ini, lihat gambaran Roman Catacombs ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah karya seni gotik ya. Gotik ini termasuk karya seni yang emang diadaptasi dari bangsa-bangsa lain yang asimilasi ya, percampuran dengan dengan budaya yang lain ya, karena di Bizantium itu banyak budaya yang saling bercampur gitu. Nah, Gothic art ini salah satunya adalah sarkofagus. Coba ada yang tahu sarkofagus itu apa? Menurut kalian apa nih sarkofagus nih? Di depan yang di foto. Nah, buat apa sih sarkofagus nih? Indonesia juga punya loh sarkofagus di zaman sarkofagusnya Indonesia juga punya. Nggak tahu. Tempat apa ya sarkofagus nih? Menurut kalian apa ya? Pemakaman lagi. Iya. Iya, berhubungan dengan yang gelap-gelap lah yang namanya sarkofagus ini yang kayak tempat penyimpanan mayat kayak gitu ya. Tuh lihat. Di sini ada ditunjukkan dengan memahat patung orang-orang yang sudah meninggal. Tapi di depannya juga ada lambang-lambang yang dipahat dengan begitu rapih ya dari batu. Nah, ini diketemukan tahun 1300 sampai 1350 dari batu ya, dipahat dari batu. Nah, sarkofagus juga salah satu karya seni di abad pertengahan. Nah, selanjutnya ada illuminate manuscript. Illuminate manuscript itu dulu kan di zaman pertengahan itu banyak biarawan ya. Di sana kan masih tetap agama Kristen itu tetap berkembang pesat. Nah, biarawan-biarawan ini rajin banget nih. Mereka saling menulis di buku masing-masing tentang kegiatan mereka, tentang kehidupan yang sedang mereka jalani dalam bentuk manuskrip. Jadi pada abad pertengahan ini perkembangannya selain berkembang seni di beberapa bidang, nah ada juga kemajuan yang paling besar adalah orang-orang sudah mulai menuliskan apa yang mereka alami sehari-hari atau menggambarnya di buku supaya ada dokumentasinya. Salah satunya adalah ini, manuskrip yang dibuat oleh biarawan-biarawan. Nah, ketika abad pertengahan ini kan tidak hanya agama Kristen aja kan yang berkembang, tapi peradaban Islam juga di Timur Tengah dan Afrika juga berkembang, ya kan? Di paling kanan itu berarti. Ya, betul. Yang paling kanan ini ada perkembangan dari Islam, karena Islam itu berkembang dari mulai Nabi Muhammad di abad ke-500 Masehi dan 600 Masehi ya, ketika di Arab perkembangannya cukup pesat. Nah, coba kalian bandingkan. Sebelah kiri itu dari agama Kristen. Nah, sebelah kanan ini Islam. Perbedaannya apa ya menurut kalian dari dua manuskrip ini? Menurut kalian perbedaannya apa? Arabnya terus kalau Kristen kayaknya nggak terlalu. Yang mana? Yang mana? Coba kalian bisa membedakan nggak yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan? Sama-sama manuskrip. Manuskrip ini adalah kayak buku harian kali ya, buku harian yang dituliskan lembar per lembar. Ada yang bisa ini? Ada perbedaan nggak sih modelnya sebelah kiri dan sebelah kanan? Kayaknya sebelah kiri ada banyak gambar kali ya, terus di sebelah kanan lebih banyak tulisan gitu. Ya betul, terima kasih. Ya, jadi sebelah kiri ini kalau agama Kristen memang kebanyakan menggambarkan mengaktualisasikan bentuknya itu berupa orang ya, manusia ya digambar ya.
makhluk hidup gitu, makhluk hidup digambar. Ya kan? Banyak gambar-gambar manusia-manusia yang digambarkan di manuskrip ini. Nah, sedangkan di sebelah kanan untuk peradaban Islam mereka lebih pakai geometri. Ya kan, geometri dan kaligrafi. Jadi mereka tidak menonjolkan makhluk hidup untuk digambar di manuskripnya. Termasuk untuk hiasan dinding juga mereka tidak menggambar tentang manusia, tapi mereka lebih menggambarkan tentang geometrik. Ada yang segitiga, ada yang kaligrafi gini kan, lihat. Seperti itu perbedaannya di situ ya untuk manuskrip. Nah, selanjutnya adalah di peradaban pertengahan ini yang paling berkembang adalah arsitektur. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan bentuknya Romawi itu kebanyakan bentuknya bentar. Tante Memai lagi berisik dulu. Salah satu terobosan terbaru di abad pertengahan itu adalah bentuk bangunan yang menyerupai kubah. Nah, kubah ini tapi ada juga kubah ini lebih identik lebih khusus dan lebih unik ya, karena ada yang namanya pendentifnya. Kalau dulu mungkin orang-orang bikin kubah tapi bentuknya segi 4 ya. Nah, di sini banyak dibangun gereja-gereja atau masjid dengan bentuk kubah atasnya, tapi yang ujung-ujungnya bisa kelihatan kan ya, ujung-ujungnya tuh dilengkungkan lagi. Dilengkungkan, jadi tidak membentuk sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku pendentif ini, kalian bisa lihat di paling sebelah kanan akan dihias juga dengan bentuk patung-patung ya. Ada seni pahatan atau patung-patung. Di sini salah satu contohnya ada di Holy Trinity ini, Gereja Trinity. Ini ada di Republik Czechnya. Ini yang paling unik di abad pertengahan ini. Art yang paling unik adalah mengenai kubah. Kubahnya sangat cantik ya. Terus bentuknya pendentif, ujung-ujungnya tidak membentuk sudut. Nah, coba ya. Ada yang tahu ini bangunan apa? Ada yang tahu? Enggak. Siapa? Awalnya katedral, terus jadi masjid, terus sekarang jadi museum. Iya, betul. Siapa? Namanya siapa? Megumi. Ada bocoran nggak namanya apa? Enggak. Lokasinya di mana ya? Kalau Tante Memoy mau tahu, lokasinya di mana? Istanbul. Di mana? Istanbul. Istanbul itu di negara mana? Di Turki. Yes, betul. Ya betul. Karena ini adalah salah satu peninggalan yang si Bizantium itu terakhir kekaisarannya hanya meliputi daerah Turki aja, Konstantinopel aja ibu kotanya, dan sekarang menjadi Istanbul dengan negara adalah Turki. Dan nama bangunan ini adalah, ada yang tahu? Hagia Sophia. Ada yang bisa dapat bocoran? Hagia Sophia. Hagia Yes, Sophia. betul. Ya, ini adalah namanya Hagia Sophia. Ini peninggalan peninggalan arsitek dan art yang paling fenomenal di abad pertengahan. Luasannya cukup tinggi ya, domnya itu aja 160 feet ya. Berapa meter ya, kalau feet ke meter itu sangat tinggi nih. Terus diameter kubah utamanya 131 feet. Nah, kebayangkan lihat yang atasnya, ini adalah kubah dengan sistem pendentif juga. Ujung-ujungnya ada Kayak segitiga gitu ya. Ujung-ujungnya ada lengkungan-lengkungan. Itu yang menjadi ciri khas kubah di abad pertengahan ini.
Nah, betul yang tadi dibilang bahwa pertama ini dulu adalah gereja, ya. Kalian bisa lihat kan hiasan-hiasan di dinding-dindingnya ada yang berbentuk manusia juga. Kemudian ketika Bizantium runtuh dan dikuasai oleh kuasai oleh peradaban Islam, diubah menjadi masjid. Maka hiasan dindingnya pun berubah kan, kayak tadi. Kayak di manuskrip tadi, awal-awalnya adalah hiasannya berbentuk makhluk hidup atau digambar berbentuk makhluk hidup. Nah, ketika peradaban Islam digantilah menjadi kaligrafi dan hiasan yang lainnya. Tapi tetap ada beberapa bagian yang memang dipertahankan seperti bangunan awalnya. Jadi ini adalah mahakarya yang perpaduan antara artnya Yunani, Romawi, kemudian ada perpaduan antara peradaban Islam juga gitu. Dan sampai sekarang Hagia Sophia ini masih berdiri ini utuh dan dijadikan seperti di museum ya, karena ini adalah peninggalan yang dilindungi oleh UNESCO. Nah, boleh dilihat, nah ini ya, ada pilar-pilarnya ini adaptasi dari Yunani. Terus ada pendentifnya. Terus ada struktur kayak Romawi ya, Romawi yang ada pilar-pilar ini. Kalian bisa lihat kan? Itu diadaptasi dari Romawi dan Yunani. Nah, yang paling ciri khas itu adalah kubahnya. Kubah yang tidak ada di peradaban sebelumnya. Nah, ini dia. Hagia Sophia yang sebelah kanan bisa kalian lihat ya. Mewah sekali ya. Luar biasa, cantik ya. Siapa yang pernah ke sana? Ada yang pernah ke sana? Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau Tante Mama berharap nanti suatu saat Tante Mama bisa ke sana. Semoga teman-teman juga bisa lihat ya. Bisa ke sana ya suatu saat. Tante belum ada AC ya? Kenapa? Belum ada apa? Belum ada AC. Belum ada AC ya? Kenapa? Jadi panas. Suaranya kecil, Nak. Nah, jadi bangunan fenomenal di peradaban itu adalah salah satunya Hagia Sophia. Nanti kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat aktivitasnya kita membuat kubah ya. Nah, sekarang teman-teman mau menunjukkan beberapa bangunan-bangunan di abad pertengahan, bentuknya di abad pertengahan yang dibangun antara tahun 500 Masehi sampai 1500 ya. Nih. Kalian bisa search ya nanti informasi detailnya seperti apa. Nah, yang pertama adalah Biara Santa Catarina. Biara ini dibangun pada abad ke-6 katanya di Semenanjung Mesir atas Raja Justinianus I. Biara itu apa? Katarina ya. Nanti kalian ini Tante Mama lihatnya ambilnya dari Google, jadi ada agak blur ya. Kalian nanti bisa cari di Google yang lebih jelas fotonya, lebih jelas. Nah, jadi kalian bisa membuat juga ya, membuat timeline ya namanya. Timeline yaitu gambar-gambar atau bangunan yang didirikan sesuai dengan tahunnya. Dari mulai Masehi tahun prasejarah misalnya, atau mulai dari ancient Egypt atau ancient Romawi dan Yunani, kemudian ke abad pertengahan, medieval atau Byzantium art, kemudian baru ke seni modern. Nanti kalian bisa mengumpulkan beberapa informasi bangunan-bangunan apa aja sih yang dibangun dari awal sampai seni modern. Kalian nanti bisa bandingin, oh ternyata pas medieval ini masih banyak dipengaruhi oleh seni Romawi ya, arsitektur Romawi sama Yunani gitu kan. Nanti semakin kesini semakin modern gitu kan, bangunannya lebih modern lagi dibandingkan bangunan yang sebelum-sebelumnya. Nah ini contoh aja, Tante Mama bikin diurutkan dari abad ke-6 sampai ke abad ke-13 ya. Ini ada Biara Santa Catarina, kemudian selain ada Hagia Sophia, ada juga Hagia Erin. Ini sudah dijadikan gereja.
sudah awalnya dijadikan gereja, sekarang jadi museum. Dibangun pada tahun 532 di Istanbul juga. Lokasinya ada di Istanbul, Turki ya. Sama, dia ada kubah juga atau dum juga ya. Nah, selanjutnya 534 Masehi ada Masjid Kriye. Sama, lokasinya di Istanbul, Turki juga. Merupakan peninggalan Bizantium juga ya, karena ini lokasinya di Turki. Orang-orang dulu jadiin gereja-gereja di mana-mana, kemudian menjadi masjid, kemudian jadiin museum. Jadi banyak banget ya di Istanbul, Turki, atau nanti ada di Spanyol juga yang awalnya jadi gereja, kemudian jadi masjid, kemudian jadi museum. Berubah fungsi sesuai dengan kekuasaan yang menguasainya. Nah, kalau ini Hagia Sophia kecil katanya. Berbeda dengan Hagia Sophia yang besar yang tadi yang dibangun ya. Ini lokasinya di Turki juga. Tahunnya 536 Masehi. Nah, ini Hagia Sophia yang benar ya. Ini juga agak pecah ya. Nanti kalian bisa cari gambarnya yang lebih utuh. Kemudian ada Basilika San Vital. Gereja ini dibangun tahun 549 di Italia. Bagus-bagus ya bangunannya ya. Terus, nah ini juga ada Masjid Kubah Batu. Ada di Yerusalem. Ini juga sama ciri khasnya adalah kubah juga. Ada juga Masjid Umayyad. Ini sudah dibangun di tahun 705 sampai 715 Masehi. Lokasinya ada di Damaskus, Suriah. Tante Memoy, Ya. aku izin live dulu ya. Oh, oke. Boleh. Nanti kalau emang kegiatannya bisa lihat di ini ya. Lihat di YouTube juga. Iya, makasih ya Oke. Tante. Sama-sama. Dadah. Terus ya. Terus di sini ada Masjid Katedral Cordoba. Nah, Cordoba ini di Spanyol masih ada ya, berdiri dengan utuh ya masjid ini. Dibangunnya 784 sampai 786. Nah, kemudian ada Basilika Santa Marta. Ini dijadikan tetap masih jadi gereja. Arsitekturnya bagus ya, ada kubahnya, ada pilar-pilarnya, ada kubah setengah lingkaran juga. Ini lokasinya di Italia. Terus ada Biara Depin. Biara ini dibangun pada abad ke-11 di Yunani. Lokasinya di Yunani tuh. Karena Yunaninya sudah masuk ke dalam kekuasaan Bizantium, jadi arsitekturnya juga terpengaruh ya. Ada kubahnya. Terus ada Katedral Speyer. Nah, katedral ini masih lancip ya. Ini sudah tahun 1030 Masehi di Jerman. Terus selanjutnya ada Katedral Santa Sofia. Ini ada di Ukraina. Dan Gereja Pamakaristos Museum. Sekarang udah jadi museum, terus jadi masjid, dibangun tahun 1071 sampai 1078 di Karsamba, Istanbul, Turki juga. Kalau kalian ke Turki kayaknya banyak tempat-tempat yang harus perlu dikunjungi ya. Soalnya banyak lokasi masjid-masjid dan gereja yang bersejarah. Aku tahu gereja ini ada di Prancis. Di mana? Di Perancis? Oh, udah pernah ya berarti ke sana? Enggak, tapi sempat kan kayak ada acara kayak virtual jalan-jalan keliling kan ke France. Oh, gimana? Dalamnya bagus nggak? Dibilang sih bagus. Bagus ya. Semoga nanti kesampaian ya ke Perancis dan mengunjungi gereja ini, katedral ini. Amin. Ya, tuh banyak banget ya bangunan-bangunan bersejarah yang Tante kira dari abad pertengahan itu kan baru tahun 1000 ya, 1267 sampai sekarang 2022 udah berapa tahun tuh usianya. Tapi mereka tetap dipelihara dengan baik. Karena mereka menjadi situs ini ya, situs budaya. Nah, ini ada di Sisilia, Italia Selatan. Ini juga sama dari abad pertengahan. Pokoknya bangunan yang berdiri di antara 500 Masehi sampai 1500 Masehi
Itu termasuk hasil apa? Karya medieval Bizantin. Praha Lepas tuh di dari situ, kemudian akan masuk ke seni modern jadinya. Kenapa? Ada yang tanyakan? Praha tuh di mana ya? Praha itu di Eropa. Oh, Di Eropa, negara Eropa. Tetangganya mana ya? Dia lokasinya di Eropa Timur, di Praha. Nah, udah. Tante Memoy cuma sampai sini aja bikin timeline-nya. Nah, mari kita membuat caranya kubah. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Ada yang ditanyakan dulu? Gimana? Kalian wah nggak lihat bangunan-bangunan yang ada di apa? iya. Luar biasa ya. Itu boleh nanya. Ini Iya, biasanya boleh. bangunan-bangunan kayak itu dibikinnya dari tahun berapa, Kak? Bangunan yang tadi, Iya, Kak. Mm-mm. Tadi kan sudah dituliskan bangunan yang tadi dibangun antara tahun 500 Masehi sampai 1500. Jadi dikategorikan sebagai Byzantine art itu karena pembangunannya itu di antara tahun 500 Masehi sampai 1500 Masehi. Kalau sekarang kan 2022 ya, coba kalian bayangkan berapa tahun yang lalu, hampir 1000 tahun yang lalu ya, mereka membangun bangunan-bangunan tersebut, dan sampai sekarang bangunan tersebut masih berdiri dengan tegak ya, dan emang dipelihara sama negaranya masing-masing kan. Tadi sudah disebutkan ya tahun-tahunnya, Audrey. Nanti kamu bisa bisa searching lagi yang lebih detail informasi bangunan-bangunan yang dibangun antara clue-nya cari arsitektur di abad pertengahan aja. Itu akan nanti muncul semua bangunan-bangunan. Ya. Ya, ada lagi yang bertanya? Valeria, punyanya Valeria itu kecilnya segini. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa dijadikan kubah ya. Oke. Cuma lem tembak ya? Kalau dari kertas nggak usah pakai lem tembak, bisa pakai double tip atau bisa pakai slow tip. Lem tembak itu biasanya dipakai untuk kardus, karena kalau kardus kan susah ya nempelnya, jadi menggunakan lem tembak. Oh. Oke. Nah, jadi Tante Memoy kemarin, jadi materi hari ini kita coba bikin kubah karena Tante Memoy sih ngerasa wah banget ya tadi lihat Hagia Sophia itu kubahnya besar, arsitekturnya juga bagus, terus kok bisa ya pas waktu itu ada apa? Ada yang bisa melukis di atasnya, kemudian bentuknya artistik banget ya, kubah tapi dalamnya tuh apa ya, mewah gitu. Jadi kita bagaimana cara membuat kubah ya. Nah, Tante Memoy kemarin pakai bahan-bahannya dalam tembak karena Tante Memoy bikinnya dari ini, dari apa? Dari kardus. Kardus itu kan agak keras ya. Nih, kita anggap saja ini adalah kubah. Kubahnya di dalam-dalamnya nanti ada hiasan-hiasan seperti yang digambarkan tadi Tante Memoy tunjukkan ya, di gereja-gereja. Mungkin di sini juga gereja-gereja sama masjid banyak ya yang masih pakai kubah dan masih ada hiasan. Ada yang bisa sharing gereja kalian atau masjid kalian yang masih ada kubahnya, bentuknya kubah sampai sekarang masih dipergunakan. Ada nggak? Ada pengalaman nggak? Bisa cerita nggak? Boleh pakai itu. Apa? Isolasi bolak-balik. Double tip ya? Boleh. Ya. Oke. Ya, kalau ada yang punya apa? Ada yang punya kardus boleh pakai kardus, tapi harus didampingi sama orang tua ya, karena kardus ini dipakainya harus pakai cutter, potongnya juga pakai cutter. Pakai gunting juga bisa.
kalau kardusnya tidak terlalu tebal. Nah, kita coba bikin yang ini dulu ya. Ada yang sudah bikin ini? Sudah. Punyanya Sudah. Valeria udah langsung dipotong. Oke, yang lainnya gimana? Sudah dipotong? Aku Tante Memoy siapkan guntingnya. Kita gunting ya semuanya. Nanti ini setelah digunting bisa pakai double tip atau bisa pakai juga selotip biasa karena kan dari kertas ya, ini lebih mudah. Ini bentuk doomnya. Kalau yang ini sebenarnya doom lebih modern ya. Kalau doom atau kubah yang lama tuh bentuknya memang bentuknya seperti gini. Kak, ini harus di print kah, Kak? Kalau mau digambar juga boleh. Tapi ini kan harus geometrik ya. Kalau geometri ini berarti harus presisi. Ininya harus sama, sisi-sisinya harus sama. Nah, ini harus diukur dengan baik ya. Diukur dengan tepat dan akurat. Karena ini nanti ketika dilipat harus membentuk pas. Kak, kan katanya- Sisi Kak, ketemu ini- dengan sisi. Kak, ini pakai Kemudian baru kardus atau pakai kertas, Kak? ini di print Boleh. atau digambar sendiri, Kak? Tante Memoy ngeprint. Kalau digambar sendiri juga boleh. Ada yang mau gambar sendiri juga boleh. Tapi dibantu dengan penggaris ya, ukurannya harus sama soalnya. Ada yang sudah? Valerie udah bisa bisa coba dilipat-lipat nggak? Udah ketemu belum? Kayak gini malahan. Kak, ini Ya. harus sebesar apa, Kak? Bebas. Tante Memoy bikinnya ukuran A3. Kalau kamu mau lebih kecil, it's okay, nggak apa-apa. Kak, tapi kalau Yang- pas aku tekuk nanti malah segini. Oh, belum nggak pas ya? Iya. Oh ya nggak apa-apa, tetap disambung pakai selotip aja coba. Bentar, kita sama-sama ya. Yang sudah punya gambarnya boleh digunting. Oke, kita bareng-bareng melipatnya supaya pas sisi ketemu sisi. Ini sisi ketemu sisi. Ini teknik doom yang ini beda dengan teknik membuat kubah yang dari apa? Yang dari kardus ya. Nah, Tante Memoy dari kardus, Tante Memoy biasanya bikin dulu contohnya atau polanya seperti ini. Nah, ada berbentuk seperti apa ya, meruncing ke atas. Kak, yang Tapi ada punyanya sisinya. Valeria malah segini. Oh segitu. Berarti harus dibuat banyak Valeria. Agak banyak. Kemudian baru disambung-sambungkan. Sisi ini bertemu dengan sisi ini Kak, yang pola tadi bisa dikasih tahu linknya. Audrey mau mau gambar. Tante Memoy sudah sudah kasih linknya di Telegram. Oke, Kak. Coba terima tanya kasih. ke Mama. Nggak tahu. Coba cari. Printnya berapa ya, Kak? kayak Ngeprintnya, Tante Kak Memoy sih ngeprintnya tadi aku banyak ya ngeprintnya kemarin 12 kertas aku print supaya bisa bersatu. Kalau yang yang kardus ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tante Mama bikin 8 ini. Jadi nanti bisa kalian print misalnya 10 dulu. Kalau sudah ketemu membentuk kubah, jadi kubah nggak perlu tambahan lagi. Tapi kalau kurang berarti harus print lagi atau buat lagi ya. Tante Memoy kemarin ini gambar loh. Jadi nggak pakai print-printan ini. Jadi Tante Memoy ukur di kardus, ukurannya ke atas, ya. Kemarin Tante Memoy bikin 13 cm ke atas, kemudian
bawahnya 4,5 cm, dibagi 4 digambar. Tapi kemarin supaya memudahkan Tante Moi bikin ini kasih kalian patternnya, polanya supaya memudahkan kalian untuk membuatnya. Kak, yang Kalau bukan mau bikin juga boleh. Kenapa, Megumi? yang bukan kardus itu karton ya? Oh, Oke. boleh pakai kardus tapi harus bantuan ini ya, dibantu sama orang tua. Ternyata keras soalnya, kardusnya cukup keras. Tapi kalau kamu bisa ya nggak apa-apa. Boleh. Seperti ini ya. Nanti kalian kubahnya ini kalian bisa hias. Misalnya kayak tadi ada masjid batu ya yang ada di Yerusalem. Itu kan bentuk kubahnya itu berbentuk emas. Nanti kalian bisa lapisin atasnya itu dengan kertas emas. Oh ya Kak, aku tanya Kubahnya dulu. itu. Oke. Coba kita selesaikan dulu ya. Kubah ya. Yang kubahnya yang dum yang segitiga-segitiga ya. Mungkin lebih mudah bagi anak-anak. Kalau yang dari kardus nanti kalian harus tetap dibantu oleh orang tua ya. Tante Memoy takut soalnya kalau takut takut kalian kena cutter atau kena gunting dan lem pakai lem tembak juga harus hati-hati ya. Nah, nanti dalamnya kalian boleh hias sesuai dengan, misalnya di peradaban itu ada yang bisa kaligrafi, boleh hiasannya pakai kaligrafi. Atau hiasannya dengan gambar-gambar manusia juga boleh. Jadi kalian bebas ya. Bebas menggambar atasnya atau dalamnya kubah ini. Ada yang sudah? Tante Moi sudah selesai nih. Kayak gini. Tante Moi mau lipat-lipat. Sesuai dengan ini kubahnya berbentuk dengan sisi segi 5. Evan sudah selesai. Ada yang sudah beres? Udah jadi belum kubah yang ini? Evan sudah dipotong. Nah. Ini gampang ya karena sudah dibuat garis-garisnya, kalian tinggal lipat terus gabungkan sisi ketemu sisi. Ini jadinya dum segi 5 ya. Ini kubahnya sebenarnya kubah di seni modern. Tante Memoy ambilnya. Jadi kan kalau abad pertengahan ini merupakan abad menuju ke seni modern ya. Nah ini sebenarnya dom bentuk segitiga seperti ini udah modern banget, bukan di abad pertengahan. Abad pertengahan itu ya kubahnya kayak gini bentuknya. Yang melengkung ini abad pertengahan. Kalau ini itu kan ada masjid itu dia tuh. Terus gimana Evan? Evan mau cerita apa tentang masjid apa? Di rumah dekat rumah Evan ada masjid, terus? Itu dia tuh bentuknya tuh juga ada yang kayak masa pertengahan gitu. Ini enggak bisa kamu masuk. Nah, ini apa? Itu kan ya itu ada mama. Oh, ada mama. Ayo, Mam, ganti salaman. Kayak tanya itu buat bagian apa?
Ya paling cuma sebesar ini mah. Iya, sebentar ini. Kira-kira Kak, biar gampang. Mau setengahnya Kak atau mau Agak kecilin dikit. Ini. gitu kan ini bisa misalkan yang kalau mau dibagi dua, layoutnya diubah aja dari 4 Terus ada lagi kita bagi jadi 2 kolom. Halo, Nasu sampai. Ringkasannya coba gini. Halo. Ini ya kubahnya jadi ada antara segi 5, kemudian ada segitiganya juga. Ya. Aja. Ini Panggilannya Alona ya? Tante, Hah? ini yang Stardom canvasnya untuk apa, Kak? Untuk bikin bangunan aja nanti kalau kalian cukup waktunya, kalian bisa bikin bawahnya juga, bisa bikin dinding-dindingnya gitu kan. Ini sebagai dom yang atasnya aja, kubah atasnya aja. Atau kalau kalian kalau misalnya nggak mau ada atasnya, ya sudah buat hiasan di bawah aja. Di bawah ada rumputnya atau apa. Ini hanya sebagai contoh aja bahwa ada bentuknya dom ini semakin bervariasi ya bentuknya. Kalau Tante Memo ya, Tante Memo bikin ini aja kayak camping-campingan gini ya. Mungkin ini dom kayak ini. Kayak di tempat-tempat sekarang menatap apa ya? Menatap aurora. Tahu nggak di Eropa Timur itu kalau setiap musim dingin itu kita bisa melihat aurora di negara Finlandia, terus di negara Norway, terus di negara Swedia. Jadi beberapa tempat emang ada campnya itu, penginapannya itu bentuknya seperti ini. Dia diliputi di antara salju-salju gitu. Tapi mereka dibuatnya dari kaca. Jadi kita bisa melihat suasana langit dan bintang itu dari dalam penginapan. Ya, ini Tante Memoy menyelesaikan yang Doom Star dulu. Selanjutnya Tante Memoy mau ngasih dari kardus. Ini salah satu nanti kalau ada yang mau bikin kardus boleh. Tapi nanti ajak papa mamahnya atau siapa orang dewasa diajak bantuin ya. Tante Memoy gabungnya pakai selotip aja. Recording in progress. Oke, semuanya. Selamat pagi. Kak, maaf Valeria, izin ya. Oh iya, mau ada kelas lagi ya Valeria ya? Iya, terima kasih ya Valeri. Sampai jumpa lagi di AJS selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama. Nah, Tante Mel udah selesai nih yang domnya yang segi 35 ini. Nah, Tante Mel udah selesai. Seperti ini ya. Ini kalian bisa buat, kelihatan nggak bentuknya? Nah, seperti ini. Nanti kalian bisa bikin, misalnya di sini ada pintu. Boleh kalian bikin pintunya. Kalau emang domnya di ini ya, bukan buat kubah ya. Kalau buat di bawah. Tapi kalau nanti buat kubah, kalian bikin atas-atasnya. Nah,
Ini kubah yang modern ya, yang modern. Tante Memoy mau ajarin yang bikin kubah nanti dari kardus. Kalau dari kardusnya bisa dibantu sama papa sama mama. Tapi Tante Memoy coba bantunya gambarannya dari karton dulu. Nih, dari karton bagaimana cara menggabungkannya supaya menjadi kubahnya presisi ya. Seperti ini nih. Kak. Kita gunting dulu. Oh, berarti kalau mau ngerjain nanti kakak apa tuh nanti kirim file nggak sih untuk yang print? Sudah loh. Udah. Mama sudah Oke, kirim oke. di Telegram dari hari Iya, iya. sebelumnya. Aku yang Oke, masuk. nanti kalian nyusul boleh. Ya boleh. Ini bisa juga kalian bikin satu aja. Kalau emang kalian suka gambar, nanti digambar di ini, di apa? Di kardus. Ditulis kah? Bisa kan? Iya, di kardus juga bisa. Ini kan supaya mudah aja kalian nyoba dari karton dulu. Kemarin Tante memang emang agak agak lama ngerjain yang dari kardus itu. Sama, ini juga lihat. Ukurannya sama ya. Tante Mama bikin dari kardus. Ini ukurannya sama kayak gini tuh. Ya. Segini. Kenapa ada lipatan-lipatannya? Supaya bisa membentuk lingkaran ya. Karena kubah zaman pertengahan itu masih bentuknya lingkaran, setengah bola ya. Nah, ini dilipat-lipat nih. Supaya nanti pas waktu ketemu ujungnya membentuk nih, jadi melengkung kan nih. Jadi ada lengkungan gini. Jadi nanti kalau disatuin misalnya ada 12 bisa berbentuk setengah lingkaran. Ya. Nah, sama kayak gini, Tante Memoy juga ada lipatan-lipatan kan supaya bisa membentuk. Nah, ini juga Tante Memoy lipat-lipat nih. Tuh, ini juga ada lipatan-lipatan ya. Tuh. Kita bisa bikin kubahnya, kemudian bisa bikin kayak masjid atau gereja juga. Kita bikin misalnya kubahnya seperti ini, ada alasnya, terus nanti dibolongin ya alasnya, supaya nanti kelihatan dari sini ada kubah. Ini Tante Meme belum bolongin nih, kubah seperti ini. Kemudian bikin bangunannya seperti ini. Kalian boleh berkreasi ya, bangunannya mau segitiga, bukan segitiga, misalnya segi 4, atau pakai segi berapa? Segi 8, terserah. Ini Tante Meme bikinnya yang segi 4 aja. Seperti ini, kayak gini ya. Ini belum selesai, Tante Meme belum selesai. Kayak gini, ditutup semuanya. Nanti di sini bisa bikin setengah lingkaran. Nah, itu kalian bisa berkreasi sendiri ya, atau berkreasi dengan mama papa di rumah, bentuknya mau seperti apa. Tante memang kalau untuk yang karton tuh pakai double tape atau pakai apa untuk menempelin ya? Gabunginnya pakai ini, aku pakai selotip aja. Jadi yang karton ini, jadi di dalam nanti yang bagian luar itu yang bagian putihnya ya, putihnya bagian luar. Nah, yang ada garis-garisnya itu bagian dalam. Ya, supaya rata. Bisa pakai selotip aja nggak apa-apa. Selotip ketemu dan ini, selotip aja. Oke, Kak, makasih. Ini kalian berlatih untuk mengukur kehati-hatian juga ya, supaya lebih teliti juga, karena ternyata menjadi arsitek itu ternyata harus teliti. Ketika sudut ketemu sudut itu harus pas banget ya. Kalau ternyata nggak presisi, malah nggak nyambung jadinya, nggak membentuk kubah. Jadi kalian bayangkan bahwa arsitek-arsitek zaman dulu itu, zaman abad-abad yang lalu itu, mereka sangat pintar-pintar menghitung. Jadi ada ilmu matematika juga, gimana caranya sudut ini bisa ketemu
dengan presisi ya. Kita bayangkan sebagai jadi arsitek aja. Arsitek yang harus memikirkan bagaimana ukurannya harus tepat. Harus tepat dan harus pas banget. Sisi ketemu sisinya harus pas banget. Kalau nggak pas, soalnya nggak akan membentuk kubah jadinya. Nanti hiasannya boleh kalian bebas ya. Hiasannya mau kaligrafi, mau hiasan apa. Kalian bayangkan kalian menjadi salah satu arsitek di abad pertengahan. Bagaimana ketika misalnya raja-raja Bizantium itu memerintahkan kalian untuk membangun sebuah gereja atau membangun sebuah tempat pertemuan yang sangat megah dengan menggunakan kubah. Contohnya ya, Tante Memoy punya udah 2. Nah, ini ketemu tuh ujungnya dulu, ya kan? Ke sini, baru yang kedua, baru yang ketiga, nanti ini udah melengkung nih. Yang paling gampang digabungnya pakai ini ya. Ujungnya dulu. Ini kayak bikin maket ya, maket arsitek ya. Nah, ini ujung ke ujungnya harus sama ya, harus ketemu ya. Baru langkah kedua, nih digabung, lihat. Ketemu ya, garisnya sama ya, ketemu ya. Seperti ini. Terus ya gabung lagi ke sini yang ketiga, terus yang keempat kayak gini. Nah, Jadi apa ya? Iya, jadi dong nanti kalau selesai. iya, jadi nanti kalau selesai jadi dom, jadi kubah, jadi melingkar ya. Kalau selesai. Iya. Sudah ada yang udah selesai? Ini masih panjang. Masih panjang ini perjalanannya. Tante Memoy cuma ngasih. Kemarin Tante Memoy bikin yang ini lumayan lama juga karena tuh. Ini tuh agak lama tuh. Ini kubahnya, ini cuma bikin kubah atau juga bikin bangunan tubuhnya? Ya, kalau Tante Memoy sih mau bikin bangunannya. Jadi bawahnya ada bangunannya kayak tadi. Tante Memoy bikinnya cuma segi 4 aja. Kalian boleh bikin kreasi sendiri, mau segi 4 Kalau bangunannya, atau misalnya ya bangunannya terserah. Nanti ada pilar-pilarnya juga kalian boleh berkreasi. Pilarnya itu kayak pintu-pintu yang setengah ini loh, ya setengah gini, ya kan? Terus di sini kan kalau tadi bangunan-bangunan yang kuno itu ada hiasan-hiasan pilar kayak ini ya, kayak di pilar-pilarnya Yunani kan. Kalian boleh hias di sini. Pilar-pilarnya di sini pakai hiasan-hiasan. berarti aku bisa pakai antara aku gambar pakai kertas sudah tempel ke kardus atau langsung gambar di kardus aja ya? Ya, boleh bebas. Oke, Kak. Karena kan yang penting sekarang kita bisa mempraktikkan bagaimana membuat kubah dari barang yang ada. Berarti tinggal kardusnya Perlu dipotong nggak? Kenapa Mutia? Pinggiran segitiganya ini perlu dipotong nggak? Nah, Mutia ada masukan. Boleh segitiganya ke Tante Memoy potong. Karena kan mau digabung. Tapi kalau Mutia nggak dipotong, boleh juga itu tempat buat nempel tuh. Jadi segitiga ketemu segitiga. Bisa nggak Mutia? Kalau Tante Memoy sih dipotong seperti ini. Kayak gini. Nah. Ada gambaran ya? Udah gampang kan ya membuatnya? Nanti ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, mungkin ada 12 kali ya. Jadi bentuknya dom kayak gini. Dom lingkaran. Oke, Kak, aku belajar list dulu. Abis ini mungkin aku siapin bahan terus dibikin.
Ya, boleh, Baru boleh, boleh. Ha, ha, ha. Oke. Makasih, Thank Kak. you ya, Megumi ya. Oke, sama-sama. Ini emang kerjaannya nggak selesai, bisa selesai langsung sih. Mungkin bisa hari ini dikerjakan bagian kubahnya, kemudian besoknya bagian apa lagi. Pokoknya kalian bayangkan sebagai arsiteknya bangunan untuk abad pertengahan. Nanti dalamnya boleh kalian hias-hias juga. Kalau yang ini Kak, cukup mudah ini ya berarti ya. Kak Audrey baru sampai ini diapain, Kak? Nah, digabung Audrey. Nah, Oke. ketemu. Ini segitiga ini ketemu dengan sisi segi 5. Tuh. Bisa lihat Audrey? Ya, Ya. Jadi kubahnya seperti ini. Ya kan? Bentuk lingkaran juga dalamnya. Seperti ini ya. Setiap sisinya harus presisi. Sisi ketemu sisi supaya pas. Kalau misalnya kalian bikin, ternyata ukurannya berbeda, pasti nggak ketemu nih. Sisi ini dan sisi ini nggak ketemu. Itulah salah satu kelebihan menjadi arsitek itu, selain harus hitung-hitungannya benar, harus presisi juga. Presisi itu harus tepat. Beda berapa ukuran inci aja pasti nggak nempel jadinya, nggak ketemu sisinya. Di sini ada yang bercita-cita jadi arsitek? Ada yang bercita-cita jadi arsitek? Ya, seperti ini. Udah ya? ini Ada yang kaknya ditanyakan harus lagi dilem, nggak? Kak. Kaknya harus dilem, Kak. Kenapa? Kubahnya harus dilem, Kak. Dilem atau ini nggak Tante Kubah Memoy yang lem, kubah tapi yang di print yang warna-warni yang warna biru. pakai ini. Tante Memoy pakai selotip bening. Kelihatan nggak, Oh. Audrey? Oh, itu. Iya, pakai ini aja. Supaya nggak terlalu kelihatan kan? Ada kelihatan nggak? Kalau diselotipin, nggak terlalu kelihatan ya. Dari luar juga kelihatan kan? Nah, seperti ini. Ini bikin kubahnya 2 macam, Kak. Oh. Tante Oh. Memoy bikin dua macam, 2 bentuk, karena kalau yang bentuknya ini kan agak lama, ya. Satu lagi yang ini emang dikasih polanya yang gampang supaya ada gambaran loh. Oh, bikin kubah tuh bisa seperti ini juga gitu kan. Bisa lebih modern juga. Kalau ini Tante Memoy bikin kubah yang ini seperti ini hasilnya. Kalau dari kardus ya. Nih. Ini Tante Memoy nanti mau bikin ini, mau di apa? Luarnya mau dikasih kayak apa? Kayak masjid yang di Yerusalem itu kubah emas kan? Ini bisa diwarnai nih pakai emas atau dilapisin kertas emas. Kalau yang ini bisa kalian berkreasi boleh ya. Yang ini juga boleh loh. Nanti kubah yang ini bisa dikreasiin seperti apa kalian boleh juga, bebas. Ini hanya salah satu contoh aja ya bentuk kubah. Tapi bentuk kubah yang di abad pertengahan itu ada bentuknya seperti ini, setengah bola. Nah, di dalam-dalamnya kalian boleh nanti dilapisin kertas terus dihias ya, dihias dengan tulisan atau gambar-gambar. Ada yang kesulitan lagi? Atau masih mau cobain? Kak, ini boleh bikin kubahnya yang satu macam aja. Boleh juga. Oke, Kak. Audrey mau bikin yang mana? Yang satu itu, yang bintang itu. Kalau masih tertantang membuat kubah yang agak lebih agak lebih susah, boleh ya tambah satu lagi nih. Yang
Nih, yang ini. yang bukan bintang Kak satunya. Ya, yang Iya. digabung-gabung satu-satu ya. Ya. Boleh, boleh. Nanti hasilnya posting di Padlet ya. Nanti Tante Memoy bikin ini, bikin Kak. di Padlet. Oke. Silakan berkreasi dengan gambar kalian masing-masing. Sudah ada yang kesulitan lagi nggak? Atau mudah-mudah saja? Ininya mudah. Nanti semoga kita sama-sama suatu saat bisa berkunjung ya ke negara-negara yang masih ada bangunan-bangunan yang dilindungi dan dilestarikan. Misalnya kita ke Istanbul, kita bisa ke Hagia Sophia, atau kita misalnya ke Spanyol, atau kita ke Sisilia, ke Italia juga ada tuh tadi yang gereja ya. Di abad pertengahan itu mereka semakin berkembang ya ininya, ilmu pengetahuannya berkembang. Seni dan budayanya juga sangat berkembang. Jadi manusia-manusianya makin pintar, makin bisa mengurus diri, makin terorganisasi juga. Jadi menghasilkan bangunan-bangunan yang sangat indah juga ya. Tante Memoy, Iya Mia. saya izin leave dulu ya. Oke, boleh Mia. Terima kasih ya. Nanti Iya. kalau udah ada hasilnya nanti di-post di Padlet ya Mia. Iya, terima kasih. Oke, sama-sama. Yang bikin itunya apa namanya yang kubah yang ininya Kak? Yang Kenapa? segitiga ini berapa? Segitiganya, kalau Tante Memoy bikin berapa ya? Ngeprintnya bikin 15 sih. Tapi mungkin bisa tergantung Audrey ukurannya berapa. Kalau kecil mungkin bisa. Yang penting ketemu ya. Nanti hitungannya jumlahnya berapa. Oke Kak. Yang penting nanti bikin sampai ketemu bikin setengah lingkaran aja. Beda-beda soalnya ukurannya kan beda nanti. Audrey ukuran lebarnya berapa mempengaruhi jumlahnya soalnya. Nah, Tante Memoy kayak ini, Tante Memoy cuma butuh 8 pola. Cuma ada 8. Jadi makin kecil itu makin banyak. Kenapa, Evan? Jadi makin kecil. Suaranya kecil, kenapa, Evan? Jadi makin kecil itu makin banyak. Nggak selalu. Ukuran Evan segimana? Segini, ini masih belum selesai. Oh, itu sudah. Maksudnya Evan mau bikin yang ini ya? Belum, ini belum. Oh, belum. Oh iya, iya. Kalau itu udah presisi, udah langsung jadi ya. Itu lukisannya Evan ya di belakang ya, Van? Iya. Bagus sekali lukisannya. Itu menceritakan apa, Van? Gunting-gunting gitu. Nah, terus itu ceritanya apa itu? Ketika manusia Zaman dinosaurus. terus zaman dinosaurus. Terus bawahnya apa lagi tuh? Zaman arkaeum. Iya, keren sekali. Dipajangnya bagus sekali. Tapi itu bukan aku yang lukis, itu di print. Ini Tante Mama juga baru yang Doom satu lagi baru 3. Baru Tante Mama bikin 3 tuh. Nih, udah agak melengkung kan? Coba lihat dari pinggir melengkung nggak, Nak? Udah melengkung belum? Melengkung. Ya, melengkung kan? Karena ketemu tuh. Nanti kalian boleh coba ya yang ini.
tingkat kesulitannya memang lebih sulit dibandingkan yang tadi bintang itu. Tapi ini bakal seru kalau dikerjakannya dengan senang hati, seru banget. Karena ini ada tantangannya ya. Kalian tertantang untuk bisa menempelkan dengan teliti dan rapih. Tante Mei udah bikin 3, udah agak melengkung nih. Tuh. Segini ya, lihat. Tuh. Udah. Tuh. Udah agak melengkung kan? Teman-teman, masih ada Mutia, Evan, dan Audrey? Masih di situ? Ya, Ini Tante Memoinya mau ini dulu, mau apa? Mau pergi dulu. Gak kenapa-napa ya. Kita tutup dulu pertemuan kali ini. Membuat kubahnya bisa dilanjutkan di rumah masing-masing ya, sendiri ya. ya. Nanti kalau sudah selesai bisa difoto, terus diposting di Padlet AJS ya. Oke? Terima kasih banyak ya Audrey dan Evan, juga Mutia dan teman-teman yang lain. Kita tutup pertemuan AJS yang ini. Terima kasih dan sampai jumpa di AJS selanjutnya. Bye-bye. Ini bentar. Tante leave meeting dulu ya.